Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rita Nahdlatul Umamah. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas secara singkat tentang Saddu Al-Azhariyah. Di sini saya akan membahas tentang pandangan ulama dan pengelompokan dari Saddu Al-Azhariyah ini. Nah, sebelum masuk pada pembahasan, saya akan membahas tentang apa sih itu Saddu Al-Azhariyah. Nah, Saddu Al-Azhariyah ini dalam bahasa Arab terdiri dari dua kata, yaitu lafadz saddu yang artinya mencegah dan lafadz azhariyah yang dapat dimaknai dengan suatu perantara atau sarana dari perbuatan. Nah, sedangkan definisi dari Saddu Al-Azhariyah sendiri menurut Imam Al-Qurtubi merupakan perbuatan yang hukum awalnya diperbolehkan. Namun karena dikhawatirkan perbuatan ini dapat membawa pada hal lain, maka perbuatan tersebut akan dilarang. Jadi, Saddu Azhariyah ini dapat mengandung dua pengertian. Yang pertama yaitu perbuatan yang dilarang atau larangan terhadap perbuatan yang membawa pada mudaratan, dan yang kedua yaitu menganjurkan pada perbuatan yang membawa pada kemaslahatan. Tujuan dari Saddu Al-Azhariyah sendiri tidak lain untuk menciptakan kemaslahatan dan mencegah kemafsadatan dan kerusakan. Saddu Al-Azhariyah sendiri merupakan salah satu metode dalam pengambilan keputusan hukum dalam Islam. Nah, lanjut pada pembahasan yang pertama, yakni pengelompokan Saddu Al-Azhariyah. Zariyah ini dikelompokkan dengan melihat beberapa segi. Yang pertama yakni segi dampak yang ditimbulkan. Dalam hal ini, Ibnu Qayyim membagi zariyah dalam 4 bagian, yaitu yang pertama, zariyah yang pada dasarnya menimbulkan kerusakan. Yang kedua, yakni zariyah yang pada dasarnya diperbolehkan, namun dengan tidak sengaja menimbulkan hal-hal yang membawa pada kerusakan. Yang kedua, yakni zariyah yang pada dasarnya diperbolehkan, namun dengan sengaja dibawa pada perantara pada perbuatan yang dapat merusak dan buruk. Yang keempat, yakni zariyah yang pada dasarnya diperbolehkan namun terkadang menimbulkan hal-hal yang buruk atau rusak. Nah, yang kedua yakni dari segi tingkat kerusakan yang ditimbulkan. Menurut Abu Ishaq Shatibi membagi zahiriyah dalam 4 bagian. Yang pertama yakni zahiriyah yang memang membawa kerusakan secara pasti. Yang kedua yakni zariyah yang membawa kerusakan menurut biasanya. Dan yang ketiga zahiriyah yang membawa kerusakan menurut kebanyakan. Dan yang keempat yakni zariyah yang jarang membawa kepada suatu perbuatan yang merusak atau yang dilarang. Nah, jumhur ulama yang pada dasarnya dalam menetapkan hukum dengan melihat faktor-faktor seperti masalah manfaat dan mudarat dari suatu perbuatan juga menerima metode Saddu Al-Azhariyah ini. Adapun dasar pegangan yang digunakan para ulama ini yaitu kehati-hatian dalam mengamalkan perbuatan yang berbenturan dengan maslahat dan mafsadat. Nah, maksudnya, apabila maslahat yang didapatkan dari suatu perbuatan ini lebih dominan, maka boleh dilakukan. Nah, apabila mafsadat yang didapatkan dari suatu perbuatan lebih dominan, maka janganlah dilakukan. Adapun ulama yang menolak secara mutlak metode Saddu Al-Azhariyah ini yaitu ulama Zahiriyah. Alasan penolakan ini oleh Ibnu Habs dibeberkan intisarinya sebagai berikut. Yang pertama, hadis yang dikemukakan oleh ulama yang mengamalkan Saddu Al-Azhariyah ini dilemahkan dari segi sanad dan artinya. Yang kedua, dasar pemikiran Saddu Al-Azhariyah adalah ijtihad dengan berpatokan pada pertimbangan kemaslahatan, di mana ulama Zahiriyah sendiri menolak secara mutlak ijtihad dengan ra'yu atau daya nalar seperti itu. Yang ketiga yaitu hukum syara, yaitu hanya apa-apa yang menyangkut ketetapan Allah dalam Al-Quran dan dalam hadis atau ijma' ulama. Nah, adapun di lain dari ketiga hal tersebut bukanlah dinamakan dengan hukum syara. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.